Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beringkas salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen Ibu Wilyameta SEIMM sebagai dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Dan teman-teman semua yang seiman dan seagama yang saya hargai. Baiklah, di sini saya Bimbo Afrian, NIM 1816030051. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menemukan Peluang Usaha dan Proses Kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama, poin A, pengertian peluang kewirausahaan. Peluang kewirausahaan merupakan suatu kejadian di mana seseorang atau kelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usahanya atau bisnis yang ia jalani. Perlu digarisbawahi bahwasanya peluang usaha baru adalah sebuah ruang kreasi yang independen atau mandiri. Bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah trending gaya hidup semata saja. Seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif ataupun inovatif agar bisa menjalankan usaha atau bisnis yang dijalankannya dengan baik atau semaksimal mungkin. Begitupun seorang wirausahaan harus bisa memikirkan bagaimana ia memanfaatkan modal yang telah ia keluarkan agar tidak mengalami kerugian dan agar mengalami peningkatan yang baik di setiap waktu ke waktunya. Lanjut, yang poin B-nya yaitu faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif dari berprestasi, optimis, sikap-sikap, nilai dan status kewirausahaan atau keberhasilannya. Ada juga yang berpendapat bahwa proses kewirausahaan merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor itu adalah baik pemikiran, kemampuan, kompetensi, dan insentif. Sedangkan faktor-faktor internalnya meliputi lingkungan, kemampuan, kompetensi, dan kemampuan kewirausahaan merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan bisnis yang dijalaninya. Lalu selanjutnya, saat perintisan kewirausahaan atau perusahaan yang telah kita rintis, maka perkembangan dari usaha yang kita jalani tersebut sangat bergantung perkembangannya pada faktor pribadi, termasuk faktor lingkungan dan juga termasuk faktor kelompok. Di sini akan saya sampaikan beberapa faktor-faktor yang berasal dari pribadi. Di antaranya komitmen, visi, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Itu sangat merupakan faktor yang cukup berpengaruh di dalam usaha ataupun bisnis yang kita jalani. Selanjutnya, faktor yang berasal dari organisasi ataupun berasal dari kelompok. Yang pertama itu kelompok itu sendiri, yang kedua struktur budaya, yang ketiga itu struktur strategi. Yang selanjutnya faktor yang berasal dari lingkungan, yaitu pesaing, pelanggan, dan lembaga-lembaga keuangan yang akan membantu dana. Dari faktor yang berasal dari lingkungan ini, itu cukup sangat mempengaruhi dari perkembangan yang signifikan yang akan diraih oleh perusahaan ataupun bisnis yang kita jalani. Apalagi dari pesaing. Kalau kita tidak bisa mengatur atau mengetahui pesaing yang ada, maka kita akan ketinggalan
seperti kita harus mengetahui strategi dari pesaing ataupun kelebihan dari pesaing, kelemahan dari pesaing yang kita punyai. Yang pelanggan, begitupun pelanggan, kita harus mengetahui bagaimana karakter ataupun perilaku dari pelanggan ataupun perilaku dari konsumen yang telah menjadi pelanggan kita. Apakah ia terus mengalami perubahan perilaku ataupun ia tetap memiliki perilaku yang sama. Maka kita harus mengetahui itu agar ia terus menjadi pelanggan produk kita dan agar ia terus setia kepada produk yang kita buat. Begitupun untuk poin yang selanjutnya itu poin C, proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Seseorang wirausaha perlu mencari ataupun mengevaluasi serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi atau penciptaan suatu hal yang baru. Sini proses aktual itu sendiri memiliki 4 fase khususnya, yaitu fase yang pertama identifikasi dan evaluasi peluang yang ada. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang yang ada. Jangan sampai peluang yang ada kita sia-siakan begitu saja. Kita harus bisa memanfaatkan peluang yang kita miliki. Di sini untuk fase pertama ada beberapa pembagian, yaitu sumber-sumber yang bermanfaat bagi seseorang wirausaha guna mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama, para konsumen. Yang kedua, serikat dagang. Yang ketiga, para anggota sistem distribusi. Yang keempat, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang teknik. Yang fase yang kedua itu kembangkan rencana bisnis. Di sini dalam hal mempersiapkan rencana bisnis adalah penting untuk memahami persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya, karakteristik dan besarnya segmen pasar, syarat-syarat produksi, rencana finansial, rencana organisasi, dan syarat finansial. Jadi di sini kita harus bisa mengembangkan rencana bisnis kalau kita mau mengalami perkembangan baik dari bisnis yang kita jalankan. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang yang ada perlu kita ketahui. Proses tersebut diawali dengan tindakan penilaian sumber-sumber daya manusia yang memiliki daya tersebut. Yang selanjutnya yang keempat, laksanakan manajemen usaha tersebut. Setelah sumber-sumber daya dicari, maka seseorang wirausaha perlu mengaktifkannya melalui implementasi rencana bisnisnya. Untuk poin yang D yaitu proses dan langkah-langkah menuju ke kesuksesan dalam berwirausaha. Pada umumnya proses pertumbuhan kewirausahaan berkembang pada 3 segmen ataupun 3 proses, yaitu yang pertama proses imitasi dan duplikasi. Yang kedua proses duplikasi dan pengembangan. Yang ketiga itu proses penciptaan. Yang keempat, dilihat prosesnya, yang mana membagi tahap perkembangan wirausaha menjadi 2, yaitu tahap awal atau perintisan. Di tahap awal ini maka kita akan merintis sebuah bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Di sini kita perlu lebih mengutamakan yang namanya strategi. Karena sebuah bisnis yang kita rintis sangat tergantung perkembangan dari usaha kita tersebut. Sangat bergantung perkembangannya kepada strategi yang akan kita jalankan. Oleh karena itu, kita harus memiliki ataupun menciptakan sebuah strategi yang baik agar perusahaan tersebut
bisa berjalan dengan baik dan berkembang dengan semana mestinya yang kita harapkan. Selanjutnya, yang B, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini merupakan lanjutan dari tahap yang pertama, yang mana tahap pertumbuhan ini merupakan pelaksanaan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seseorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usaha, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, pengorganisasian, kepemimpinan yang meliputi bagaimana pengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Di sini di tahap pertumbuhan ini seorang wirausahawan harus bisa mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Harus melalui beberapa tahap agar bisa menciptakan satu keputusan yang baik dan agar tidak ada kesalahan-kesalahan di dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu juga perlu strategi yang baik agar pertumbuhan dari wirausaha yang kita jalani berkembang dengan semana mestinya yang kita harapkan. Yang poin E itu langkah menuju kewirausahaan, menuju keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama, menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dengan tujuan utama adalah pencapaian prestasi. Yang kedua, locus of control internal. Individu yang memiliki locus of control internal adalah masalah dengan mencari akar penyebabnya secara efektif. C. Kemampuan inovasi dan kreativitas. Kemampuan inovasi dan kreativitas sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan. Apabila kreativitas yang kurang, maka tentu itu akan berdampak kurang baik kepada perusahaan. Selanjutnya, cenderung berpikir panjang, memiliki potensi melakukan visi yang jauh ke depan. Ini yang E-nya kemandirian. Seorang wirausahaan harus memiliki sifat mandiri, harus bisa menciptakan suatu keputusan secara baik dan bisa mengatasi sebuah permasalahan dengan jernih ataupun menghadapi permasalahan dengan tenang. Yang poin F, faktor penyebab dan kegagalan wirausaha. Faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya yaitu yang pertama tentunya tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman dalam kemampuan teknik. Maka dari sini, kalau kita ingin menciptakan atau merintis sebuah kewirausahaan, tentu kita harus memiliki pengalaman-pengalaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis terlebih dahulu. Kalau tidak ingin gagal di awal usaha yang kita rintis. Seperti kita harus menanyakan, mencari pengalaman kepada orang-orang yang telah berpengalaman di dalam hal perbisnisan. Seperti kita menanyakan kepada orang-orang yang telah mencapai kesuksesan di dalam perbisnisan. Dan bisa juga kita menanyakan permasalahan perbisnisan kepada orang-orang yang telah mengalami kegagalan dalam berbisnis. Apa penyebab ia gagal dan kenapa ia menjadi gagal dalam menjalankan bisnisnya. Di situ kita dapat mengambil pelajaran. Yang selanjutnya itu kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, kurang pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Maka di sini kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan tidak separuh hati. Harus sepenuh hati kita menjalankan usaha yang kita jalankan tersebut. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Kesimpulannya, peluang usaha baru adalah sebuah kreasi yang independen dan mandiri.
bukan sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah tren dan gaya hidup semata. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Saran dari kami kelompok 3, kalau ada kritik ataupun komentar ataupun saran masukan dari teman-teman semua yang mendengarkan video dan membaca makalah serta PPT yang kami buat, maka kami mengharapkan sekali saran dan kritik dari teman-teman semua untuk memperbaiki karya-karya yang telah kami sampaikan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan.